Ya langsung saja kita ke informasi yang pertama dalam Hot News, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Rabu mendatang. Pertemuan ini akan membahas pembicaraan Amerika Serikat dengan Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Situasi memanas setelah Menteri Luar Negeri Iran mengacam akan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Kantor Netanyahu menegaskan seluruh negosiasi dengan Iran harus mencakup pembatasan rudal balistik serta penghentian dukungan terhadap Teheran terhadap kelompok militan seperti Hizbullah dan Hamas. Trump dan Netanyahu terakhir kali bertemu pada Desember lalu dalam konteks kerjasama strategis dan hingga kini Gedung Putih belum memberikan komentar resmi terkait rencana pertemuan tersebut. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran menggelar pembicaraan tidak langsung di Oman pada Jumat lalu, namun dinilai kembali ke titik awal terkait pendekatan program nuklir Iran. Trump menyebut pembicaraan tersebut sangat baik dan mengatakan putaran lanjutan akan digelar awal pekan depan. Delegasi AS diwakili oleh Steve Witkoff dan Jared Kushner. Juga Trump berulang kali mengacam penggunaan kekuatan militer disertai pengerahan kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan. Negara Arab Teluk khawatir di mana eskalasi memicu perang regional seperti konflik Israel-Iran selama 12 hari pada Juni lalu. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pembicaraan harus berlangsung tanpa ancaman serta menyatakan Iran akan menyerang pangkalan militer AS jika diserang. Ia juga menolak negosiasi soal rudal dan pertahanan serta menuding Israel sebagai pihak yang mendestabilisasi kawasan. Kita ke informasi Hot News yang kedua, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyatakan produk kopi jantan plus plus terdeteksi mengandung bahan kimia obat yang beresiko bagi kesehatan. Produk ini diketahui dipasarkan dengan klaim meningkatkan stamina dan kejantanan pria. BPOM menegaskan kandungan zat kimia berbahaya dalam produk tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius bagi konsumen. Risiko kesehatan yang dapat muncul antara lain gangguan fungsi ginjal hingga masalah pada jantung. Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan produk yang dipromosikan sebagai pangan tersebut ternyata mengandung sildenafil sitrat setelah dilakukan pemeriksaan. Sildenafil sitrat merupakan obat keras yang digunakan untuk mengatasi gangguan ereksi dan hanya boleh dikonsumsi dengan resep dokter serta di bawah pengawasan medis. BPOM meningkatkan konsumsi sildenafil sitrat tanpa pengawasan dan takaran yang jelas dapat membahayakan tubuh. Jika dikonsumsi berlebihan, zat ini dapat menyebabkan gagal ginjal, gagal jantung hingga berujung pada kematian. Pada produk kopi dinyatakan ilegal tersebut tidak terdapat standar dosis yang jelas. Kondisi ini membuat konsumen tidak memiliki cara untuk mengukur batas aman dalam mengonsumsinya. BPOM kembali mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap produk pangan dengan klaim peningkat stamina dan kejantanan yang tidak memiliki izin resmi. Masyarakat diminta selalu memeriksa izin edar dan juga tidak tergiur klaim berlebihan demi menjaga kesehatan. Kita beralih ke Hot News yang ketiga, di mana sebuah gunung berapi di wilayah selatan Iran yang diyakini tidak aktif selama sekitar 710.000 tahun dilaporkan menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Riset terbaru yang dipublikasikan 7 Oktober dalam jurnal Geophysical Research Letters menyebutkan pertemuan tanah di sekitar puncak Gunung Taftan terangkat sekitar 3,5 inci dalam kurun 10 bulan sejak Juli 2023 hingga Mei 2024. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan tekanan gas di bawah permukaan gunung berapi. Melansir Life Science, penulis senior studi Pablo Gonzalez menyatakan temuan ini menegaskan perlunya pemantauan lebih ketat terhadap Gunung Taftan yang sebelumnya tidak dianggap risiko bagi manusia. Gunung berapi dinyatakan punah jika tidak meletus sejak era Holosen, namun dengan aktivitas terbaru, Taftan dinilai lebih tepat disebut sebagai gunung berapi dorman. Gonzalez menegaskan tidak ada alasan untuk khawatir akan letusan dalam waktu dekat, namun pemantauan tetap diperlukan. Gunung Taftan merupakan stratovolcano tinggi hampir 4.000 meter di tenggara Iran dengan sistem hidrotermal aktif dan fumarol penghasil sulfur. Pada 2023, masyarakat mulai melaporkan emisi gas yang tercium hingga kota Kash berjarak sekitar 50 km. Citra satelit Sentinel-1 milik Badan Antariksa Eropa menunjukkan juga adanya pengangkatan tanah yang didorong tekanan pada kedalaman sekitar 490 hingga 630 meter. Peneliti mengesampingkan faktor gempa dan curah hujan serta menyebut kemungkinan penumpukan gas hidrotermal atau pergerakan kecil magma.
Studi ini disebut sebagai peringatan dini bagi otoritas Iran untuk mengalokasikan sumber daya pemantauan tanpa menimbulkan kepanikan publik. Kita ke informasi hot news yang keempat. Runtuhan tebing di Kabupaten Aceh Tengah terus meluas dan mengancam akses jalan utama. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo langsung turun ke lapangan untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Kunjungan ini dilakukan menyusul arahan Presiden melalui Sekretaris Kabinet agar penanganan tidak bersifat parsial, melainkan komprehensif dan juga terintegrasi. Dodi menyebut tim teknis telah mengidentifikasi sejumlah langkah penanganan, mulai dari pekerjaan routing hingga pengendalian aliran air di bawah tebing yang diduga masih bergerak dan menjadi penyebab utama longsor. Selain menjaga jalur utama, pemerintah juga berupaya mengamankan jalan alternatif atau detour agar tetap bisa dilalui oleh masyarakat. Saat ini juga terdapat 2 jalur alternatif dengan prioritas pada jalur yang lebih pendek agar tidak kembali terdampak longsor. Hari ini spesifik saya sengaja berkunjung ke Aceh Tengah karena kemarin di Sentul selain ketemu Pak Bupati juga kemarin juga ada arahan singkat dari Pak Seskap untuk memang saya lebih fokus ke sini karena beliau mengharapkan arahan dari Pak Presiden juga melalui Pak Seskap agar penanganannya bersifat komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh tim, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan, routing lah segala macam. Ada 3-4 item, terus karena ujung sana juga ada sungai segala macam, itu juga kita mesti lakukan penanganan cepat. Saya minta pekerjaan fisiknya segera dilakukan. Nah, tadi kan pada saat kita ke sana kan ada terasa gempa ya. Berarti area di situ kan memang tidak 100% secure gitu kan. Berarti di bawah ini masih ada pergerakan air. Pergerakan airnya mesti kita stop gitu. Perlu waktu, tapi kita upayakan maksimal agar jalan detour pertama yang lebih pendek itu tidak hancur. Memang kita punya jalan detour kedua yang jauh lebih panjang, sekitar 5 kilo, 5,2 kilo. Tapi saya harapkan jalan detour yang pertama tidak runtuh lah. Jadi makanya kita saya sudah arahkan bisa langsung kerja cepat, sehingga jalan detour itu kan sisa berapa meter? 400 meter? 800 meter? 80 meter? 80 meter itu bisa benar-benar kita selamatkan gitu.